Clayton tersipu malu dan menundukkan kepalanya. Maaf momimu. Kedepannya aku tidak akan bilang kalau tidak mau sekolah lagi. Suara si kecil terdengar agak bergetar. Dia merasa sudah menjadi manja dan sombong, sehingga hampir membuat Momi dan Dedi kecewa padanya. Kina mengusap rambut putranya, tersenyum dan berkata, "Kalau kamu mau menemani adik perempuanmu, kamu bisa menemaninya saat pulang sekolah. Dan nanti kamu juga bisa terus bermain sama adikmu saat akhir pekan, liburan musim dingin dan musim panas, kan? Apa kamu takut tidak punya waktu bermain sama adikmu?" Clayton selalu bilang di masa depan mau melindungi adik dan kamu bisa melakukan itu kalau jadi lebih hebat dan kuat, supaya kamu bisa melindungi keluarga dan kekasihmu, mengerti? Ya Momi, aku akan minta Dedi antar aku ke sekolah. Setelah Clayton selesai bicara, dia tidak berani menatap Mominya dan tanpa menunggu Momi bicara lagi, dia berbalik dan berlari keluar kamar. Beberapa saat kemudian, Ezra datang untuk memberitahu Kina bahwa dia akan antar Clayton ke sekolah dan jika Kina butuh sesuatu maka dia harus memanggil pelayan. Setelah kejadian ini, Clayton tidak pernah bilang minta cuti lagi. Setiap hari dia akan berperilaku baik, lalu Dedi akan antar dia dan dia pergi ke sekolah. Begitu pulang sekolah, dia berlari ke kamar orang tuanya untuk melihat adiknya. Di akhir pekan dia juga tidak pergi keluar, hanya tinggal di rumah untuk menjaga adiknya dan tidak merasa bosan meskipun sepanjang hari melihat adiknya. Beberapa hari kemudian, Clara berusia 1 bulan. Keluarga Okto mengadakan pesta perayaan 1 bulan untuk Clara. Ezra sudah lama memesan pakaian untuk mereka berempat dengan motif yang sama untuk pesta perayaan 1 bulan. Clara masih sangat kecil. Jadi, Ezra membuat pakaian dengan kain yang lembut dan nyaman. Bahkan dia juga membuat selimut kecil dengan motif yang sama. Saat keluarga beranggotakan 4 orang itu pergi ke pesta, bisa dibilang bahwa mereka terlihat sangat menarik. Ezra menggendong putrinya, Kina yang berdiri di sampingnya tersenyum tipis dan berbisik, "Aku tidak menyangka Nona Karina akan menemani neneknya untuk menghadiri pesta perayaan 1 bulan Clara." Padahal ibunya berkata bahwa dia tidak akan ikut campur soal pasangan Kevin. Namun Nyonya River sangat gigih dan menginginkan Kevin jadi cucu menantunya dan mencoba segala cara untuk mempertemukan Kevin dan Karina. Nyonya River mendapatkan undangan ke pesta perayaan 1 bulan Clara dari Ibu Kina. Elbunya takut kalau Karina dan Kevin akan salah paham lalu berpikir dia masih ingin menjodohkan mereka. Jadi dia datang pada Ibu Kina untuk menjelaskan dan mengambil sendiri undangannya. Ya, Ezra mengangguk dan tidak berkomentar. Kina ingin mengatakan sesuatu, tapi terdiam selama beberapa saat dan akhirnya menahan diri. Di aula pesta, Karina terus memegang lengan neneknya dan tidak pergi kemanapun. Dia menjadi tegang ketika melihat Kevin datang ke arahnya. Nenek, aku mau ke toilet ya." Setelah selesai bicara, dia tidak menunggu neneknya selesai bicara dan langsung melepaskan lengannya, berbalik dengan tergesa-gesa seperti ingin melarikan diri. Kina memperhatikan Karina yang melarikan diri dari orang pesta dan kemudian melihat Kevin mengikutinya. Dia berkata pada Ezra, "Sepertinya ada sesuatu yang sebelumnya terjadi antara Karina dan Kevin deh, yang kita tidak tahu." Saat melihat reaksi Kevin, dia tahu kalau tebakannya itu benar. Tapi tentang apa itu, Kina tidak bisa menebaknya. Tetapi jika Kevin benar-benar ingin mengenal Karina, dia pasti tidak akan terlalu agresif. Kalau Karina tidak pernah datang ke kota Leicester lagi, apakah dia akan tetap tinggal di kota Leicester dan membiarkan Karina menikah dengan orang lain di masa depan? Nanti Kina harus cari waktu untuk berbicara pada Kevin. Sepertinya kamu benar. Ezra juga berpikir kalau tebakan Kina sebelumnya bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Kevin dan Karina mungkin benar. Karina bersembunyi selama hampir 20 menit di toilet. Sampai akhirnya neneknya menelepon dan menyuruhnya untuk keluar dari toilet. Begitu dia berjalan keluar dari toilet wanita, dia melihat Kevin yang memakai setelan jas abu-abu sedang berdiri di koridor.
dan terlihat jelas sedang menunggunya. Karina berhenti selama beberapa detik, sebelum akhirnya mengangkat tangan dan melambai, "Halo Tuan Kevin." Kevin mengerucutkan bibir tipisnya dan tidak menjawab, menatapnya dengan dingin dan tenang. "Ini toilet wanita." Karina merasakan hawa dingin di punggungnya, jari telunjuknya menunjuk ke arah berlawanan dan tersenyum, "Kalau toilet pria ada di sana." Setelah berbicara, dengan tegang dia berjalan menuju ruang pesta. "Karina River." Kevin berbicara dengan nada dingin dan tenang. Karina tiba-tiba berhenti ketika namanya dipanggil. Terkadang kita merasa takut ketika ibu memanggil dengan nama lengkap. Karina merasakan ini. Pria ini biasanya memanggilnya Nona Karina dengan sopan dan ini adalah pertama kalinya dia memanggilnya dengan nama lengkap. Karina berbalik dengan kaku, mencoba tersenyum yang ternyata terlihat lebih jelek daripada menangis. "Ya, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba lari dan kembali ke Kyoto?" Kevin bertanya padanya. Kalau Karina tidak melarikan diri ke Kyoto dan tetap berada di kota Leicester, apakah Kevin tetap akan mencarinya? Tapi sekarang Karina tidak berani mengungkit masalah itu lagi. Dia berkata, "Saudaraku kangen sama aku dan sebelumnya mereka terus mendesakku dan akhirnya aku kembali ke Kyoto." "Sini," Kevin memerintahkan dengan nada dingin. Karina hanya berdiri kaku di tempatnya dan tidak bergerak. Dalam hatinya berkata, hari ini Kevin pakai setelan jas dan sepatu kulit, jadi mungkin saja dia tidak bawa pisau bedah. Lagian hari ini pesta perayaan 1 bulan keponakannya, jadi dia pasti tidak akan bertindak macam-macam. Saat Karina akan berjalan ke arahnya, Kevin sudah terlebih dulu berjalan ke arahnya dan meraih pergelangan tangannya. Tanpa sadar sentuhan dingin itu membuat Karina meronta. "Jangan bergerak," suara Kevin terdengar agak serius. Setelah mengatakan itu, Karina tidak berani melawan lagi. Beberapa saat kemudian, Kevin baru melepaskan tangannya. "Apakah pekerjaanmu buat jam istirahatmu berantakan lagi?" "Obatnya habis." Meskipun itu adalah pertanyaan, tapi nadanya terdengar sangat yakin. Karina menundukkan kepala, mengerucutkan bibirnya dan tidak bicara. "Hei," suara Kevin terdengar lebih dingin. "Aku lupa dan tidak memperhatikannya." Karina langsung menjawab, obat-obatan yang diresepkan oleh Kevin sangat pahit. Apalagi selama Kevin tinggal di rumahnya, setiap hari dia harus bangun jam 7 pagi, lari selama 40 menit, lalu makan sarapan dan bekerja. Setelah makan siang Karina harus tidur selama 1,5 jam, lalu kembali bekerja dan harus tidur lagi saat jam 11 malam. Kehidupan seperti ini hanya untuk dijalani oleh orang tua. Begitu dia kembali ke Kyoto, Karina merasa sangat bebas. "Kalau begitu kembalilah ke kota Leicester dan aku akan mengawasimu." Kevin berbicara dengan agak tegas. Saat dia mengucapkan itu, Karina langsung menolak dengan penuh semangat tanpa berpikir, tidak mau. Kevin mengerutkan bibirnya dan menatapnya dengan dingin. Aku. Karina hanya bisa mengucapkan aku dan tidak bisa mengatakan alasannya. Pada saat ini, Nenek River menelepon karena belum melihat cucunya kembali ke ruang pesta. Ketika Karina melihat bahwa ide penelepon adalah neneknya, dia seperti melihat penyelamat. Tanpa menunggu neneknya berbicara, dia buru-buru berkata, "Nenek, saya sedang berbicara dengan Tuan Rafael tentang sesuatu dan aku akan segera kembali." "Oh, kamu lagi sama Kevin ya? Ya udah ngobrol aja sama Kevin. Gak apa-apa kok kalau malam ini kamu tidak kembali." Nenek River berkata sambil tersenyum lalu mengakhiri panggilan. Karina tercengang saat mendengar suara tut di telinganya dan terdiam selama beberapa saat. Setelah menenangkan diri, sambil memegang ponsel, dia tersenyum elegan dan sedikit sombong. "Tuan Kevin, nenek minta aku untuk kembali ke ruang perjamuan, jadi permisi." Kevin terlihat tenang dan santai. Saat Karina hendak berbalik, Kevin berbicara dengan dingin. "Nenek River barusan bilang supaya kamu ngobrol saja sama aku dan tidak apa-apa kalau malam ini kamu tidak kembali."
Kevin, kamu menguping. Karina tidak bisa mengucapkan kata-kata selanjutnya karena dia sudah menyela. Barusan kamu menekan speakerphone, kata Kevin. Karina tersedak, mengerucutkan bibir dan berkata, terima kasih Tuan Kevin atas perhatianku. Aku akan lebih perhatikan pekerjaan dan waktu tidurku. Aku juga akan rutin minum obat untuk merawat tubuhku. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke arah ruang pesta. Kevin mengikutinya, meraih pergelangan tangannya dan bertanya, mana yang kamu pilih, datang ke kota Leicester atau biarkan aku kembali ke Kyoto bersamamu? Waduh, ikut Karina kembali ke Kyoto, tiba-tiba dia sangat ketakutan sehingga berhenti melangkah. Kamu, kenapa mau ikut aku kembali ke Kyoto, Tuan Kevin? Kamu tidak perlu ikut ke Kyoto bersamaku, lagian ada kakakku yang menjagaku. Aku tahu. Dia melepaskan pergelangan tangan Karina. Kapan kamu akan kembali ke Kyoto? Kenapa? Karina menatapnya dengan waspada. Cuma tanya kok. Nada suara Kevin terdengar datar dan santai, seolah-olah dia memang hanya ingin tanya. Karina berkedip dan menjawab, aku akan kembali ke Kyoto besok. Neneknya ingin datang untuk menghadiri pesta perayaan 1 bulan putri tuan muda kedua keluarga Okto dan Karina harus menemaninya. Dia tahu bahwa nyonya muda kedua keluarga Okto adalah adik perempuan itu dan pasti Kevin akan hadir, sehingga Karina menolak ketika neneknya memintanya untuk menemaninya. Namun neneknya yang sudah tua ini tetap licik. Sudah deh, jangan diingat lagi. Kalau diingat lagi rasanya jadi mau menangis. Aku tahu, Kevin tersenyum tipis yang bisa memikat hati orang lain dan suaranya seakan bisa membuat hati meleleh. Sebelumnya Karina belum pernah melihat Kevin tersenyum dan ketika dia melihatnya sekarang, jantungnya berdebar kencang dan kalimat ini muncul di benaknya. Senyumannya yang manis itu terlihat seperti seorang iblis yang mempesona. Pria ini biasanya hanya diam dan acuh tak acuh. Sikapnya juga sangat dingin dan kaku seperti dewa yang turun ke bumi dan sulit untuk didekati oleh manusia. Tapi begitu dia tersenyum, dia langsung berubah menjadi iblis. Orang-orang biasanya bilang bahwa tuan muda ketiga adalah monster. Tapi ketika pria ini tersenyum, dia terlihat lebih menakutkan daripada tuan muda ketiga. Karina merasa telinganya jadi sedikit panas dan langsung tersadar lagi. Tahu apanya sih? Emang kamu tahu apa? Katanya dengan marah. Seperti kata pepatah, pasti pria ini tersenyum karena sesuatu. Pria ini tiba-tiba tersenyum padanya dan dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Bukannya pria ini masih ingat apa yang terjadi tahun lalu? Ketika memikirkan ini, detak jantung Karina yang berdebar kencang menjadi stabil lagi dan bahkan punggungnya terasa sedikit dingin. Tidak ada. Kevin tersenyum misterius. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke arah ruang pesta. Kina melihat Kevin yang tersenyum tipis saat kembali ke ruang pesta dari suatu tempat. Dia berbicara pada Ezra, lalu berjalan ke sisi Kevin dan berkata untuk menggodanya, "Hei Kevin, suasana hatimu lagi baik ya?" "Tidak kok," Kevin menjawab sambil tersenyum lagi. "Cerita padaku, apa yang buat kamu bahagia?" Kina bertanya. Nona Karina, dia gadis yang cukup menyenangkan. Kevin memberitahunya dengan jujur apa yang dipikirkannya dan tidak menyembunyikannya. Sebelum dia kembali ke kota Zaun dan kota Leicester, dia dan Nana adalah teman baik tapi bukan teman curhat. Seolah menyadari kalau Karina juga sudah kembali ke ruang pesta, dia menoleh dan melirik ke arahnya. Karina kebetulan sedang mencari neneknya di ruang pesta dan secara tidak sengaja tatapannya bertemu dengan Kevin, membuat sepatu hak tingginya bengkok dan tanpa sadar meraih orang di sampingnya untuk menghindari rasa malu kalau jatuh di depan begitu banyak orang setelah meminta maaf dan berterima kasih pada tamu yang menyelamatkannya. Dia berbalik untuk mencari nenek River. Kevin hampir tidak bisa menahan diri saat melihat Karina yang hampir terjatuh dan Kina tersenyum. Sepertinya Nona Karina takut padamu. Tidak akan, Kevin mengerutkan bibir dan membalas. Senyum Kina memudar. Dalam hatinya berkata, bilang tidak akan. Tolong jangan berpura-pura buta dan menipu sendiri dong.
Terus apakah kamu akan mengejar Nona Karina? Dia bertanya. Ya, Kevin menjawab dengan tegas. Kina mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Kamu harus pikirkan dulu beberapa masalah yang lebih penting. Kamu itu lebih tua hampir 12 tahun dari Nona Karina dan pekerjaan kalian juga beda. Perbedaan usia yang jauh bisa buat kamu perbedaan zaman dengannya dan pekerjaan yang berbeda bisa buat kalian tidak punya topik yang sama. Aku 11 tahun 5 bulan lebih tua dari Nona Karina. Lagian kamu dan tuan muda kedua juga punya pekerjaan yang beda dan perbedaan usia 8 tahun tuh. Tapi kalian tetap saling jatuh cinta dan itu berarti ini tidak jadi masalah. Kata Kevin dengan percaya diri. Kina tidak bisa menahan tawa saat mendengarnya menekankan bahwa dia hanya 11 tahun 5 bulan lebih tua dari Karina dan bukan 12 tahun. Dia terlihat agak lucu ketika lagi sombong. Anak muda, lakukanlah. Kina menepuk ingannya untuk memberi semangat. Tapi Kina merasa sedikit khawatir saat Kevin mengatakan situasinya dengan Karina. Dia merasa perjuangannya untuk mendapatkan cinta agak sedikit susah. Meskipun Kevin adalah kakaknya, tapi Kina memanggilnya anak muda, dan membuat Kevin tersenyum tipis lalu berkata, dasar nakal. Sudah dulu ya, aku mau kembali untuk melihat Clara. Kina melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan ke arah suami dan putrinya. Ezra memperhatikan Kina yang berjalan ke arahnya sambil tersenyum tipis dan tidak menanyakan apa yang baru saja dia bicarakan dengan Kevin. Tapi Kina berinisiatif untuk memberitahunya, Kevin mau mendekati Nona Karina dan seharusnya dia serius sih. Dia bukan orang yang suka main-main. Kurasa Kevin ingin mendekatinya karena sebelumnya Nona Karina ingin meninggalkan kota Leicester dan kembali ke Kyoto. Kata Ezra dengan hangat, kalau tidak begitu, maka sekarang Kevin tidak akan mengikuti Clara keluar dari ruang pesta. Dulu aku mengira tidak akan ada orang yang cocok sama Kevin. Bukan karena mereka tidak pantas sih, tapi karena tidak akan ada yang cocok dengannya. Terus apa pendapatmu soal Nona Karina? Wah, kalau mereka jadian, sepertinya percintaan gadis muda dengan omong romantis juga ya. Kina tersenyum. Kalau melihat wajah Kevin, dia tidak terlihat seperti pria berusia 30-an. Tapi sikapnya yang dewasa dan tenang itu sangat menawan dan membuat orang lain merasa nyaman dengannya. Terus gimana dengan kita? Ezra tiba-tiba bertanya. Kina tertegun sejenak sebelum akhirnya bisa mengerti apa yang dia tanyakan. Bagaimana menurut, tanyanya? Aku kan tanya kamu, kamu jawab dulu, baru nanti aku jawab. Ezra mengabaikan pertanyaannya. Kina berpikir keras, mengingat saat mereka melakukan pernikahan kilat dan berkata, kamu adalah serigala besar yang jahat dan aku gadis bertudung merah.